Selamat datang Fonami di sini dengan Vivo Y31 dan hari ini saya akan membahas unboxingnya. Saya juga akan melihat sekilas spesifikasinya, kualitas build, dan memberikan pemikiran serta opini saya secara umum tentang perangkat ini seiring berjalannya video. Saya ingin memulai dengan menyebutkan bahwa saya sama sekali tidak disponsori oleh Vivo maupun perusahaan lain manapun. Jadi saya bebas mengatakan apapun yang saya mau, tanpa takut ada konsekuensi apapun, seperti perusahaan tersebut tidak ingin lagi bekerja sama dengan saya. Jadi itu cukup bagus. Baiklah, mari kita mulai membongkar perangkat ini. Nah, begitulah. Terasa sangat dingin. Jadi di dalam sini kita akan mendapatkan sesuatu yang kabel pengisi daya standar, tipe A ke tipe C, daya tahan baterai 57 jam, tampaknya berdasarkan stiker energi kecil wajib dari Uni Eropa. Dan yang lebih penting lagi adalah casing silikon yang disertakan, yang saya sukai. Namun, saya ingin mengatakan bahwa saya sebenarnya lebih suka jika warnanya abu-abu mat atau hitam, karena yang bening seperti ini biasanya akan menjadi semacam kuning jelek seperti tenda, seolah-olah kamu buang air kecil di atasnya. Jadi, bagus memang mereka menyertakan casing itu di dalam kotak, tapi setelah beberapa bulan kamu pasti tidak ingin memakainya lagi karena warnanya akan jadi jelek seperti itu. Nah, selain itu kita juga mendapatkan ponselnya sendiri, dan itu benar-benar semua yang ada di dalam kotak. Oke, mungkin bukan dengan cara seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi mari kita nyalakan dan ayo. Nah, sekarang mari kita mulai saja dengan membahas bagian layarnya yang sangat menarik ini secara lebih mendalam. Jadi, biar saya rapikan dulu barang-barang ini sebentar. Ubah itu. Supaya cahayanya nggak terlalu menyilaukan. Nah, seperti itu. Jadi, layar di sini berukuran 6,68 inci, dan sayangnya hanya beresolusi 720p, lebih tepatnya 720 kali 1608 piksel. Untungnya, rasio layar ke bodinya cukup lumayan, yaitu 48%. Bagian dagu di bawah memang sedikit lebih tebal dibandingkan bezel di sekelilingnya. Dan layar di sini adalah IPS LCD 120 Hz dengan refresh rate dan kecerahan puncak sekitar 1000 nits. Dan kaca di sini disebut rupanya Guardian Glass Ion Strengthened. Ya Tuhan, jika itu bukan omong kosong korporat paling menjijikkan yang pernah saya lihat, maka saya tidak tahu apa lagi. Sekarang semua informasi ini saya ambil dari GSM Arena, dan mereka tidak menyebutkan tingkat kekerasan MOS atau apapun, jadi saya juga tidak tahu. Tapi yang saya tahu, karena saya bisa lihat sendiri, adalah bahwa perangkat ini sudah dilengkapi dengan pelindung layar yang sudah terpasang, dan saya selalu suka melihat itu langsung dari pabrik. Dan inilah dia. Jadi jelas kamu tidak perlu terlalu khawatir layar akan tergores, karena sudah ada lapisan plastik pelindung sejak awal. Sekarang, kalau kita beralih ke bagian belakang, di mana terlihat seperti ada kamera ganda, padahal sebenarnya hanya satu kamera. Maaf, menurut saya ini palsu. Sepertinya ini cuma bohongan saja. Wow, terima kasih. Saya selalu suka ketika perusahaan mencoba menipu saya dengan apa yang sebenarnya mereka tawarkan. Luar biasa. Sejujurnya, ini benar-benar membuat saya kesal. Logika omong kosong seperti ini untuk menipu orang yang tidak tahu apa-apa. Ini benar-benar penipuan. Ini benar-benar penipuan secara terang-terangan. Mencoba menambahkan sesuatu yang terlihat seperti kamera, kamu sengaja membuatnya terlihat seperti kamera sungguhan. Dan itu bukan karena, tampilannya jadi lebih bagus. Tidak. Ini kan dilakukan dengan sengaja untuk menipu orang yang tidak tahu apa-apa, supaya mereka berpikir mereka mendapatkan lebih banyak dari ponsel itu daripada yang sebenarnya. Dan mereka memanfaatkan kurangnya pengetahuan orang untuk menipu mereka dengan cara ini. Persetan dengan omong kosong seperti ini. Tidak. Saya benar-benar benci omong kosong seperti ini. Benar-benar mencoba menipu orang. Karena itu, saya akan langsung mengatakan ini sekarang juga. Logika seperti ini otomatis membuat saya tidak ingin merekomendasikan ponsel seperti ini. Itu lurus ke bawah. Karena jika mereka mencoba membingungkan Anda dan semacamnya, Anda tahu,
Menipu Anda dengan omong kosong seperti ini, apalagi yang mereka lakukan yang tidak Anda ketahui? Bagaimanapun, selain kamera palsu yang jelek itu, kita punya satu lagi, yaitu lensa lebar 50 megapiksel dengan aperture f1,8. Dan kami dapat membuat video dengan resolusi 1080p pada 30 frame per detik. Ya, itu mengecewakan. Dan kemudian, untuk kamera selfie, kita punya kamera 8 megapiksel yang juga bisa merekam 1080p 30 frame per detik. Dan ya, beginilah kondisi kamera yang mengecewakan di sini. Sekarang kita lanjut ke bagian internalnya. Perangkat ini dilengkapi dengan baterai 6500 mAh, jadi itu cukup bagus. Perangkatnya sendiri memang agak sedikit besar, jadi harap diingat hal itu. Tapi mari kita lihat apakah baterainya menggunakan silikon karbon? Tidak, bukan. Sebenarnya ini bukan baterai silikon karbon. Jadi mereka masih menggunakan tipe lama, tapi mereka berhasil memasukkan kapasitas yang jauh lebih besar di sini. Mungkin itu juga yang menjelaskan kenapa perangkat ini terasa cukup berat meskipun sebagian besar terbuat dari plastik. Selain itu, dengan baterai tersebut, kamu bisa mengisi daya hingga 44 watt. Jelas, Anda perlu membeli pengisi daya secara terpisah untuk ini, karena yang Anda dapatkan hanyalah kabelnya. Kamu kurasa itu seharusnya sudah cukup untuk menggunakan perangkatmu. Luar biasa. Sekarang saya ingin berhenti sejenak dan membahas ini. Karena, logika untuk tidak menyertakan pengisi daya awalnya dimulai dari, logika bahwa kita tidak akan menambahkan pengisi daya di sana. Karena yang pertama, kami sangat peduli dengan lingkungan. Yang kedua, kamu sudah punya pengisi daya. Jadi, kamu tidak perlu lagi. Tapi ketika seseorang membeli ponsel murah, seberapa besar kemungkinan mereka benar-benar sudah punya pengisi daya? Kemungkinannya hampir tidak ada. Bisa jadi itu adalah ponsel pertama mereka. Jadi, dengan mempertimbangkan hal itu, bagaimana kalau sertakan saja pengisi daya di dalam kotaknya? Karena alasan bahwa kamu mungkin sudah punya pengisi daya bisa jadi tidak berlaku untuk ponsel murah, apalagi sekarang hampir tidak ada ponsel yang menyertakan pengisi daya. Bagaimanapun juga, mari kita lanjutkan. Jadi perangkat ini hadir dengan pada varian terendah RAM 4 GB dan penyimpanan 128 GB dan bisa sampai 256 GB dengan RAM 8 GB. Sekarang saya bilang sampai segitu, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Ini adalah standar minimum di zaman sekarang. Kita juga punya penyimpanan yang bisa diperluas, ini cukup bagus. Kamu bisa memasukkan kartu micro SD untuk menunjukkan ini. Mari kita cari tray-nya. Nah, ketemu? Ternyata bukan. Oke, sepertinya GSM Arena agak bingung di bagian ini. Ya. Oh, tidak. Sepertinya saya tahu apa yang saya lakukan salah. Tolong bersabar sebentar, saya mau cek ulang sesuatu. Kalau saja saya tidak salah satu hal ini. Tidak, yang itu. Tidak, ternyata bukan. Sepertinya itu benar ya. Jadi sepertinya mereka memang salah informasi. Jadi sekarang hanya mendukung dual SIM card. Mereka bilang slotnya bisa dipakai bersama dengan SIM, tapi ternyata tidak. Hanya ada 2 slot SIM dan tidak ada yang lain. Oke, baiklah, mari kita lanjut. Sebenarnya saya ingin langsung ke bagian pengaturan. Oke, ini dalam bahasa Inggris, bagus. Karena saya ingin melihat apakah di ponselnya sendiri ada informasi tentang spesifikasinya, seperti prosesor dan lain-lain. Itu akan sangat penting terutama untuk harga dan apa yang kamu dapatkan. Oke, jadi di sini kita punya RAM 6 GB, penyimpanan 256 GB, Android 15, dan prosesornya memang benar, sayangnya. Wah, aku agak kecewa. Jadi, kita punya Snapdragon 4. Astaga, aku bahkan tidak tahu kalau ada Snapdragon 4. Wow. General. 2. Oke, sepertinya agak ketinggalan, tapi tidak apa-apa. Dan ya, ini sangat
perangkat kelas bawah. Saat ini sih ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua mengenai hal tersebut. Perangkat itu sendiri sebenarnya tidak terlalu buruk. Lagi pula ini adalah perangkat dengan harga terjangkau, dan untuk perangkat dengan harga terjangkau, ia memiliki beberapa hal yang membuatnya menonjol. Maksudnya kapasitas baterainya cukup besar, 6500, dan kecepatan pengisian dayanya juga lumayan, 44 watt. Itu untuk memberikan gambaran jauh lebih cepat, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan apa yang diizinkan Samsung S25 untuk pengisian dayanya. Jadi ini adalah S25. Ngomong-ngomong, ini seharusnya perangkat flagship dan hanya mengisi daya sampai 25 watt. Ini perangkat budget yang bisa mengisi daya di 44 watt. Jadi itu cukup bagus. Dan hal baik lainnya di sini adalah kecepatan refresh 120 Hz yang berarti Anda mendapatkan daya tahan baterai yang baik dan kecepatan refresh yang mulus. Dan juga menggulir ke atas dan ke bawah agar tampilannya lebih bagus. Meskipun saat ini saya cukup yakin layarnya tidak berjalan pada kecepatan refresh tinggi, kan? Kamu tahu, jika memang demikian tampilan ini sangat buruk, Anda dapat segera mengatur pengaturan tampilan visual dan mengubah kecepatan penyegaran layar Anda ke tingkat yang jauh lebih tinggi sekarang juga. Jadi ada sesuatu yang buruk tentang Smart Switch ini. Saya tidak merekomendasikan untuk menggunakannya. Entah kenapa rasanya tidak berjalan pada kecepatan refresh tinggi. Memilih ke mode tinggi memang terlihat lebih baik meskipun ada sedikit efek ghosting. Tapi setidaknya sudah berjalan di 120 Hz, jadi itu cukup bagus. Jadi untuk harga sekitar $150 atau euro, sepertinya memang segitu harganya. Saya merasa kamu mendapatkan spesifikasi yang lumayan. Biar saya cek harga dengan cepat. Harganya sekitar 1.200 PLN. Sebenarnya jumlah itu nilainya lebih dari 150 euro. Biar saya cek hal lain. Sepertinya kalau dilihat-lihat lagi, ini memang akan menjadi sebuah perangkat yang sangat kurang beruntung untuk kedepannya. Jadi pada dasarnya, sangat disayangkan bahwa perangkat yang satu ini bersaing dengan perangkat lain, dan juga sebenarnya ketika saya bilang perangkat ini punya beberapa spesifikasi dan itu memang benar, dengan label harga $150, tapi sebenarnya perangkat ini tidak berharga $150. Harganya sedikit lebih mahal, jadi maaf, bukan itu maksudnya. Jadi begitu. Harganya lebih mendekati 282 euro, itu hampir 2 kali lipat dari klaim GSM Arena. Harga-harga ini langsung dari situs web normal, seperti sesuatu yang mirip dengan Best Buy yang ada di Polandia. Jadi harga yang saya dapatkan di sini, yaitu 1.200 zloty Polandia, secara khusus berasal dari Media Expert. Nah, ini tampaknya harga normal untuk perangkat ini, dan dengan harga hampir 300 euro, perangkat ini benar-benar gagal. Tidak ada cara lain untuk mengatakan ini. Alasannya adalah dengan harga segini Anda bisa mendapatkan beberapa perangkat berbeda yang jauh lebih unggul daripada ponsel ini. Tanpa rasa bersalah. Ini seperti septic tank di sini. Apa yang ditawarkan perangkat ini. Jadi langsung saja masuk ke salah satu opsi yang lebih murah yang bisa Anda dapatkan dan dengan harga yang hampir sama adalah CMF Phone 2 Pro. Harganya kurang lebih sama dengan yang baru, meskipun bahkan Media Expert ternyata pernah menawarkannya seharga 699 yang merupakan diskon besar, meskipun sekarang sudah tidak tersedia lagi. Jadi jika Anda bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih murah lagi, entah karena ada promo, mungkin Black Friday atau semacamnya, Anda benar-benar mendapatkan ponsel yang luar biasa dengan harga hampir seperti ponsel kelas budget. Dan untuk memberi gambaran, CMF Phone 2 Pro memiliki baterai yang lebih kecil dan pengisian daya yang lebih lambat. Tapi ponsel ini
menutupi kekurangan itu di semua aspek lainnya. Rasio layar ke bodinya lebih baik, layarnya AMOLED, refresh rate-nya 120 Hz, tapi karena menggunakan AMOLED, tampilannya jauh lebih bagus. Dan Anda juga mendapatkan tingkat hitam yang jauh lebih dalam dan indah. Layarnya juga memiliki refresh rate sentuhan yang jauh lebih cepat, yaitu di atas 2000 Hz. Layar ini mendukung HDR10 Plus dan memiliki tingkat kecerahan puncak hingga 3000 nits. Dari segi layar saja ini sudah jauh lebih unggul dibandingkan apa yang kita dapatkan di sini. Dan itu juga memiliki resolusi 1080 kali 2392 pixel, artinya ini benar-benar Full HD, bukan 720p seperti yang kita punya di sini, yang mana cukup buruk. Selain itu, kita punya 8 GB RAM, itu cukup bagus, tapi itu satu-satunya pilihan. Pilihan terbaik dari perangkat ini sudah langsung tersedia, yaitu 128 atau 256, dan memorinya bisa diperluas, tidak seperti perangkat ini. Dan terlebih lagi, karena tidak cukup, perangkat ini dilengkapi dengan Dimensity 7300 Pro. Seperti yang saya bilang, ini benar-benar mengalahkan prosesor di sini, ini bahkan bukan sebuah persaingan. Saya kira performanya mungkin 2 kali lipat. Hanya, dari seperti asumsi saya. Mari kita lihat saja seperti itu. Pengaturan untuk generasi 2. Mari kita lihat dengan cepat. Ulasan nano. Anda di sana. Bukan itu yang ingin saya bandingkan. Sebenarnya kayak kita lakukan seperti ini. Karena tidak ada prosesor 7300 Pro yang dapat saya bandingkan, saya akan membandingkannya dengan versi non-Pro. Sebenarnya itu hanya 53% lebih baik, jadi sedikit lebih rendah dari yang saya harapkan. Dalam hal Geekbench 6 secara khusus, kita melihat performa single core yang 9% lebih cepat dan performa multi-core 31% lebih cepat, serta N2 ke-11 yang 53% lebih cepat. Tapi di mana dia benar-benar melesat jauh ke depan, dan bahkan sampai ke tingkat yang sangat luar biasa, yaitu dalam hal performa GPU berdasarkan benchmark Geekbench 6, di mana ia unggul 488%. Artinya, prosesor di sini mendapatkan skor sekitar 425 untuk performa GPU. Sementara Dimensity, bahkan bukan yang Pro, perlu diingat karena tidak ada benchmark untuk versi Pro. Tapi Pro sedikit lebih cepat, meski tidak banyak, dari 425 itu, Dimensity mendapatkan 2501 dan PC Mark III menunjukkan peningkatan 44%. Jadi ya, secara umum ini memang akan menjadi prosesor yang lebih cepat. Jadi secara umum semuanya di sana akan jauh lebih baik dan perangkatnya harganya hampir sama. Jadi jika kamu punya pilihan, pilihlah Nothing Phone. CMF Phone 2 Pro Nothing pada dasarnya adalah nama mereknya, sedangkan CMF itu semacam merek turunan yang mereka miliki, yang merupakan lini perangkat kelas bawah mereka, dan perangkatnya cukup solid. Mereka sudah membuat perangkat yang cukup bagus, dan dari segi spesifikasi, perangkat-perangkat ini benar-benar luar biasa untuk harga yang ditawarkan. Selain itu, sebenarnya ada satu lagi yang mungkin akan saya rekomendasikan, yaitu X6. Mari kita lihat berapa harganya. Yuk, kita cek ulang dengan cepat. Oke, ada satu lagi ponsel yang bisa saya rekomendasikan, harganya sedikit lebih tinggi dari ini, yaitu Poco X8 Pro. Harganya 1700 PLN dari harga yang ini 1200 PLN, jadi sekitar 400 PLN lebih mahal, yang kira-kira $100 lebih mahal. Secara umum, saya akan mengatakan bahwa menurut saya ini akan menjadi peningkatan yang sangat baik. Jika Anda tidak keberatan mengeluarkan uang ekstra untuk mendapatkan perangkat yang jauh lebih baik, saya sangat merekomendasikan untuk memilih perangkat tersebut. Anda akan mendapatkan perangkat yang jauh lebih baik sehingga $100 akan sangat bermanfaat. Pada dasarnya Anda mengeluarkan uang untuk sebuah ponsel yang menurut saya harganya kelas menengah, dan ini termasuk kelas menengah bawah, omong-omong, tetapi Anda mendapatkan sesuatu yang pada dasarnya adalah ponsel flagship. Sebagai perbandingan, baterai 6900 mAh ini mendukung pengisian 100 watt, RAM 8 hingga 12 GB, storage 256 GB sampai 512 GB UFS 4.1 yang jauh lebih cepat. Layarnya AMOLED, lebih kaya warna, refresh rate sama, pull rate tinggi, serta sertifikasi Dolby Vision, HDR, dan kecerahan puncak 3500 nits.
Kameranya juga lebih baik, memiliki dua kamera, yaitu kamera wide 150 megapiksel dan ultra wide 8 megapiksel yang mampu merekam hingga 4K 60 frame, serta kamera selfie 20 megapiksel. Kamera depannya juga bisa merekam 1080p 60 fps. Jadi sekali lagi, dari segi kamera, kamu juga akan mendapatkan kualitas yang jauh lebih baik di sini. Dan prosesornya menggunakan Dimensity 8500 Ultra, yang pada titik itu performanya mungkin lebih dari 2 kali lipat. Sekarang, mari kita lihat dengan cepat apakah saya bisa menemukannya. Aduh, apa saya menutupnya tadi? Tentu saja saya menutupnya karena saya memang ceroboh. Clothes. Oke, mari kita lihat. Jadi kita akan membandingkannya dengan lagi sepertinya nonoreview.net lagi-lagi tidak punya versi ultra, tapi mereka punya yang non-ultra dan non-ultra. Dan 2211 itu hanya 276 lebih cepat, ya. Jadi hampir 3 kali lebih cepat. Keren. Geekbench 6 single core 86 dan multicore 200% lebih cepat. GPU 300.000% lebih cepat. Wow, hanya sedikit info tambahan saja. Jadi ya, secara umum sepertinya rata-rata kita melihat peningkatan performa 3 kali lipat dibandingkan dengan yang kita punya di sini. Untuk sejujurnya tidak jauh lebih mahal. Jadi itu yang saya rekomendasikan. Kalau kamu tidak ingin mengeluarkan tambahan $100 itu, silakan saja pilih UH CMF Phone 2 Pro. Yang itu juga akan bagus dan cukup layak dalam hal kamera, karena juga tidak punya kamera jelek meski tidak sebaik Xiaomi. Dan sebagai gambaran, kamu dapat 2 kamera 50 megapiksel untuk wide dan telefoto, 8 megapiksel ultra wide, perekaman 4K 30 fps, 1080p di 60 dan 120 fps untuk slow motion, serta kamera selfie 16 megapiksel yang hanya bisa merekam 1080p 30 fps. Jadi, salah satu dari pilihan ini pasti lebih baik daripada yang kita punya di sini. Dan ya, itu saja yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Ponsel ini sejujurnya dirilis bahkan setelah Nothing Phone, tapi tetap saja gagal atau dirilis dengan spesifikasi yang lebih buruk dan harga yang setara dengan ponsel yang lebih baik dan sudah keluar lebih dulu dengan harga yang sama. Jadi yang satu ini memang agak tidak masuk akal. Sekarang, saya ingin bersikap adil di sini. Mungkin ada beberapa wilayah di mana salah satu ponsel ini tidak tersedia, dan dalam kasus seperti ini jelas pilihan Anda jadi lebih terbatas, dan harga di sini sebenarnya tidak buruk secara inheren. Sejujurnya ponsel ini menawarkan perangkat yang cukup oke, tapi jadi kurang menarik ketika Anda punya pilihan untuk memilih pesaing lain di pasaran, seperti CMF Phone. Seperti yang sudah saya sebutkan, itu akan menjadi perangkat yang lebih baik, dan jika Anda bisa mendapatkannya di tempat Anda tinggal, maka saya memang merekomendasikan untuk memilih itu dengan harga yang sama, dengan asumsi harganya memang sama, dan jika CMF Phone sedikit lebih mahal mungkin sekitar 20 atau 30 euro lebih mahal, saya rasa itu tetap akan menjadi pilihan yang lebih baik. Pilih yang ini, terutama karena layarnya jauh lebih baik dan dilengkapi dengan 8 GB. Masuk seperti pada perangkat langsung dari kotak. Jika dibandingkan dengan yang ini, yang paling rendah adalah apa? 4, kurasa. Atau 6? Tidak, 4. Yang terendah di sini adalah untuk 4 GB. Keren. Jadi, ya pada dasarnya itulah pemikiran saya saat ini. Semoga Anda menemukan ini sangat membantu dan informatif, dan jika iya jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.